Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat wa bifadlihi tatanazzalul khairati wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, baik itu nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam, sehingga sampai detik ini kita dapat memberikan kesempatan untuk berjumpa kembali. Dan kedua kalinya salawat salam semoga tercurah limpahkan kehadiran Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jurang jahiliyah menuju alam yang terang benderang yang berilmiah, yakni Islam wal iman ya'lu wa la yu'la. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, saat ini banyak orang membicarakan tentang pergantian tahun. Padahal dalam Islam itu sudah ditekankan bahwasanya pergantian tahun hanyalah siklus waktu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah bersumpah wal 'asri, demi masa. Kalau waktu itu tidak penting, maka Allah tidak akan bersumpah dengannya. Artinya apa? Allah bersumpah demi masa, demi waktu, menunjukkan bahwa masa atau waktu adalah hal yang penting. Hanya ada ungkapan al-waktu kasayf, waktu itu ibarat pedang. Kalau kita tidak menghunus itu waktu yang akan menghunus kita. Kalau kita tidak potong itu waktu, maka waktu yang akan memotong kita. Hadirin rahmatullah, berbicara soal waktu, mengapa yang Allah gunakan dalam surat Al-Asr ini adalah waktu asar? Wal asri, demi waktu asar. Mengapa Allah tidak bersumpah was subhi, demi waktu subuh? Mengapa Allah tidak bersumpah was zuhri, demi waktu zuhur? Tapi yang Allah pilih adalah wal asri, demi waktu asar. Apa rahasianya? Baik, kita telisik. Waktu subuh kalau diibaratkan adalah waktu kelahiran manusia, karena saat itu matahari baru terbit. Waktu zuhur adalah waktu ibarat puncak kedewasaan manusia, usia matang, karena waktu itu matahari sedang terik. Waktu asar adalah ibarat usia senja manusia, karena saat itu matahari mulai tergelincir. Waktu maghrib adalah ibarat sudah sampai ajal manusia, karena matahari sudah terbenam. Dan waktu isya adalah kehidupan selanjutnya manusia. Maka Allah bersumpah wal asri, demi waktu asar, menunjukkan kalau di usia senja yang diibaratkan dengan waktu asar itu tidak diisi dengan baik, maka terusannya adalah innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu akan merugi, dalam kerugian. Banyak orang-orang yang semakin rugi di usia senjanya kalau dia tidak mengisi dengan ibadah dan kebaikan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian kalau kita tidak mau rugi, maka di ayat berikutnya adalah illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kalau tidak mau rugi adalah senantiasa beriman, karena yang tidak merugi alladzina amanu, yang beriman. Kemudian tidak cukup dengan beriman, wa 'amilus sholihat, dan beramal soleh. Wa tawasaw bil haqqi, tidak cukup soleh secara personal, secara pribadi, tapi juga mengajak orang lain untuk soleh. Makanya dilanjutkan wa tawasaw bil haqqi, saling menasehati dengan kebaikan, wa tawasaw bis sabri, dan kalau kita sudah menasehati kebaikan kepada orang lain tidak terima, maka wa tawasaw bis sabri, saling menasehati dengan kesabaran. Kalau kita sudah menasehati orang tidak mau mendengar, ya, maka kita harus bersabar. Hadirin rahimakumullah,
sebagai hadis pendukung diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yaitu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua jenis nikmat yang disepelekan, diremehkan, dilupakan oleh manusia. Yang pertama adalah nikmat sehat walafiat, dan yang kedua adalah nikmat waktu luang. Lagi-lagi waktu ini, karena banyak orang yang tidak kalah oleh musuh yang berpedang, tapi banyak orang yang kalah oleh waktu yang tidak ditata, tidak dimanage, sehingga waktu mereka terbuang habis, sehingga mereka termasuk orang-orang yang merugi. Maka kita harus memaksimalkan memanajerial waktu dengan sebaik mungkin, karena waktu itu bukan seperti jam. Jam bisa dibeli, baterai bisa diisi, tapi waktu tidak bisa berulang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mungkin sampai sini saja penyampaian saya pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi diri saya pribadi dan umumnya bagi kita semua. Apabila ada salah khilaf, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan atas segala perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.